Teman-teman kenal dengan fisika nggak sih? Mungkin hanya tahu fisika adalah mata pelajaran di sekolah. Memangnya apa sih fisika itu? Apakah fisika akan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaki dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kalor dan perpindahannya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Teman-teman pernah merasakan panas gak sih? Tentu pernah. Ketika korek saya hidupkan, maka panas akan sampai ke tubuh saya. Hal ini disebabkan karena adanya kalor dalam kehidupan kita. Memangnya kalor itu apa sih? Yuk kita bahas. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kalor. Sebelum masuk ke dalam materi yang lebih jauh, tentu kita harus mengenali dulu apa itu pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Satuan internasional kalor adalah joule atau disingkat J. Namun, dalam bidang gizi, satuan yang sering digunakan adalah kalori. 1 kalori senilai dengan 4,2 joule. Lalu, kita masuk ke definisi yang kedua. Definisi perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah tentang bagaimana cara kalor itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Materi selanjutnya adalah tentang kalor dapat mengubah apa aja sih? Yang pertama, kalor dapat mengubah suhu benda. Suhu suatu benda akan naik apabila benda tersebut menyerap kalor. Begitu pula, suhu benda akan turun apabila suatu benda melepas kalornya. Sebagai contoh, ketika air panas mendidih yang kita taruh dalam gelas, lama-kelamaan air ini akan menjadi dingin. Karena apa? Karena air tersebut sudah melepas kalor ke lingkungan sekitar. Mungkin sebelum lanjut materi, kita akan bahas contoh soalnya dulu. Soalnya adalah kalor yang dapat menaikkan suhu benda 1 derajat Celcius untuk benda yang masanya 1 kg disebut. Jawabannya adalah kalor jenis. Berdasarkan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T, maka dapat kita simpulkan bahwa kalor jenis atau C itu sama dengan Q dibagi dengan M dikali delta T. Oleh karena itu, kalor jenis merupakan kalor yang dapat menaikkan 1 derajat Celcius suatu benda yang masanya 1 kg. Nah, kalor yang dapat mengubah suhu benda disebut kalor jenis. Berdasarkan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q merupakan kalor dengan satuan joule, kemudian M di sini merupakan massa benda dengan satuan kilogram, C di sini
adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin. Dan delta T merupakan perubahan suhu yang dialami oleh benda memiliki satuan derajat Celcius ataupun Kelvin. Lalu kalor dapat mengubah apa lagi? Selain dapat mengubah suhu, kalor juga dapat mengubah wujud suatu benda. Pada fase ini, suhu benda tidak mengalami perubahan, namun wujud benda akan berubah. Kalor yang dapat mengubah wujud benda disebut dengan kalor laten. Berdasarkan persamaan, Q sama dengan M dikali L. Dengan Q merupakan kalor dengan satuan joule, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan L adalah kalor laten dengan satuan joule per kilogram. Kalor laten dibagi menjadi dua, yaitu kalor lebur dan juga kalor uap. Semakin besar massa, maka akan semakin besar juga kalor yang dibutuhkan. Semakin besar kalor laten, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan, sehingga massa dan kalor laten berbanding lurus dengan kalor. Contoh soal: banyaknya kalor yang harus diserap untuk mengubah wujud 1 gram emas padat menjadi cair adalah dengan kalor lebur emas sama dengan 64,5 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram. Baik, kita akan jawab. Berdasarkan soal dapat diketahui bahwa masanya 1 gram, jika kita konversikan ke dalam kilogram, maka masanya senilai dengan 1 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian L itu sama dengan 64,5 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram. Yang ditanya adalah Q sama dengan berapa? Jawabannya adalah, pertama kita masukkan persamaan, Q sama dengan M dikali L. Maka kita masukkan nilai M dan L-nya menjadi Q sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 64,5 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat 3 bisa kita coret, sehingga Q sama dengan 64,5. Jadi kalor yang dibutuhkan adalah 64,5 joule. Ada 3 wujud benda di dunia ini. Yang pertama adalah benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Ketiga wujud tersebut dapat berubah satu sama lain. Ini adalah skemanya. Benda gas berubah menjadi benda padat disebut dengan yang namanya mengkristal. Benda padat berubah menjadi benda gas disebut dengan menyublim. Kemudian benda gas berubah menjadi benda cair disebut mengembun. Benda cair berubah menjadi benda gas disebut dengan menguap. Lalu dari benda padat berubah menjadi benda cair disebut mencair. Dan yang terakhir, dari benda cair berubah menjadi benda padat, ini dinamakan membeku. Itulah skema perpindahan dari 3 wujud benda. Materi selanjutnya adalah tentang asas Black. Asas Black merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Joseph Black pada suatu prinsip termodinamika yang bunyinya seperti ini. Pada pencampuran 2 zat,
besar kalor yang dilepas suatu benda yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan besar kalor yang diterima suatu benda yang suhunya lebih rendah. Pada asas Black berlaku beberapa pernyataan. Yang pertama, apabila dua benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang suhunya lebih panas akan memberikan kalor kepada benda yang suhunya lebih dingin, sehingga suhu dari kedua benda tersebut akan sama. Kemudian yang kedua, jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda dingin. Dan yang terakhir, apabila benda didinginkan, maka benda akan melepas kalor yang sama besarnya dengan kalor yang diserap apabila benda tersebut dipanaskan. Secara matematis, asas Black dapat dituliskan seperti ini. Q lepas sama dengan Q terima. Maka besar kalor yang dilepas akan sama dengan besar kalor yang diterima. M1 dikali dengan C1 dalam kurung T1 dikurang dengan TA sama dengan M2 dikali C2 dalam kurung TA dikurang T2. Dengan M1 merupakan massa benda yang suhunya lebih tinggi, M2 massa benda yang suhunya lebih rendah, C1 kalor jenis benda yang suhunya lebih tinggi, C2 kalor jenis benda yang suhunya lebih rendah, T1 adalah suhu yang lebih tinggi, T2 adalah suhu yang lebih rendah, dan TA adalah suhu akhir campuran dari kedua benda tersebut. Namun dalam kenyataannya, dalam proses pencampuran dua zat, terdapat energi kalor yang hilang ke lingkungan sekitar. Maka besar kalor yang diserap itu tidak sepenuhnya sama dengan besar kalor yang dilepas. Materi selanjutnya adalah perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa diikuti oleh perpindahannya. Contohnya, ujung benda logam akan terasa panas apabila dipanaskan. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara yang diikuti oleh perpindahannya. Contohnya, ketika air kita panaskan, maka akan ada gerakan naik turun oleh air. Gitu. Dan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi meskipun hanya melalui ruang hampa. Selanjutnya kita akan sama-sama bahas mengenai manfaat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada nggak sih teknologi yang sudah menerapkan materi kalor dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kulkas atau lemari es. Lemari es merupakan alat yang digunakan untuk mendinginkan sayur atau buah-buahan ataupun bahan makanan yang lainnya, atau bisa juga untuk membuat es. Prinsip kerja lemari es berdasarkan sifat kalor, yakni benda yang menguap akan membutuhkan kalor dan benda yang mengembun akan melepas kalor. Maka pada lemari es bekerjalah suatu prinsip, yakni alat ini akan mengambil kalor yang ada di dalam ruangan lemari es dan melepaskannya keluar
sehingga suhu di dalam lemari es akan menjadi turun. Untuk mengambil kalor di dalam lemari es dan melepaskannya keluar, maka kulkas atau lemari es membutuhkan benda yang mudah menguap, yaitu freon. Inilah kunci dari kerja kulkas. Yang kedua adalah penyulingan air. Penyulingan air dimanfaatkan untuk memperoleh air murni, sehingga zat-zat yang ada di dalamnya akan didinginkan. Hasilnya, air akan bebas dari zat-zat yang terlarut di dalamnya. Penyulingan air dilakukan secara sederhana dengan memasukkan air yang akan disuling ke dalam labu didih dan dipanaskan. Hasil air yang disuling dinamakan aquades, sedangkan hasil air dari penyulingan 2 kali disebut aquabides. Yang ketiga adalah termos. Termos merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencegah perpindahan kalor baik dari dalam ke luar termos atau dari luar ke dalam termos, sehingga benda yang disimpan di dalamnya akan bertahan lebih lama. Pada termos, dindingnya dilapisi dengan perak untuk mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian ada ruang hampa di antara dinding kaca pada termos. Hal ini dilakukan untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Lalu kita masuk ke sesi latihan soal. Soal yang pertama, perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut. Berikut ada gambar grafiknya. Kemudian, jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kalor yang dibutuhkan dalam proses P ke Q ke R adalah titik. Ya, berdasarkan soal bisa kita ketahui bahwa masanya bernilai 1 kg. Kemudian kalor jenis es atau CS itu sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kalor lebur es atau LS itu sama dengan 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya adalah kalor dari P sampai ke R. Soal yang ditanya adalah selama P ke Q dan sampai ke R. Selama proses ini terjadi 2 kali fenomena, yakni perubahan suhu es atau proses P ke Q, dan proses Q ke R merupakan perubahan wujud es yang menjadi air, sehingga kalor pada P, Q, R merupakan kalor total selama 2 proses tersebut berlangsung. Secara matematis dapat kita tulis menjadi Q P ke R itu sama dengan Q P ke Q ditambah Q Q ke R. Q P ke Q-nya itu adalah massa es dikali kalor jenis es dikali dengan perubahan suhu. Sedangkan Q Q ke R-nya itu adalah massa es dikalikan dengan kalor lebur es. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi Q P ke R itu sama dengan masanya 1 dikali kalor jenis esnya 2100 dikali perubahan suhunya dari minus 5 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya 0 dikurang minus 5 ditambah massa esnya 1
dikalikan kalor lebur AC 336.000. Kemudian Q P ke R berarti sama dengan 2100 dikali 5 ditambah 336.000. Kita kalikan 2100 dengan 5. Q P ke R sama dengan 10.500 ditambah 336.000. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Q P ke R itu sama dengan 346.500 Joule. Jadi kalor yang dibutuhkan selama proses P ke Q ke R adalah sebesar 346.500 Joule. Latihan soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Air dingin bersuhu 5 derajat Celcius memiliki massa 5 kg dicampur dengan air panas yang bersuhu 50 derajat Celcius yang massanya 2 kg. Yang ditanya, suhu akhir campuran yang terjadi adalah, ya, berdasarkan soal dapat kita ketahui bahwa T1-nya sama dengan 5 derajat Celcius, M1-nya sama dengan 5 kg, T2-nya sama dengan 50 derajat Celcius, M2 sama dengan 2 kg, dan yang ditanya adalah T akhir atau suhu campurannya berapa. Oke, untuk menyelesaikan soal di atas, kita di sini bisa menggunakan teori asas Black, di mana jumlah kalor yang dilepaskan benda bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima benda yang bersuhu rendah. Sehingga secara matematis dapat kita tulis, ya, Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas merupakan kalor yang dilepas oleh benda yang suhunya lebih tinggi, yakni benda kedua, dan Q terima adalah kalor yang diterima benda yang suhunya lebih rendah atau benda pertama. Maka persamaannya menjadi M2 dikali dengan kalor jenis air dikalikan dengan delta T2 sama dengan M1 dikalikan dengan kalor jenis air dikalikan dengan delta T1. Karena sama-sama bendanya air dan kalor jenisnya sama, maka kalor jenisnya bisa kita coret sehingga menghasilkan M2 dikalikan dengan, delta T2 ini kan artinya yang suhu awalnya lebih tinggi, sehingga delta T2 dapat kita ubah menjadi T2 dikurang TA, di mana TA di sini adalah suhu akhir campurannya, sama dengan M1 dikalikan dengan TA dikurang T1. Kemudian kita masukkan angkanya, jadi 2 dikali 50 dikurang TA sama dengan 5 dikali TA dikurang 5. Kita kalikan menjadi 100 dikurang 2 TA sama dengan 5 TA dikurang 25. Yang ada variabel TA kita pindah ke ruas kanan, dan yang tidak ada variabel TA kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi 100 ditambah 25 sama dengan 5 TA ditambah 2 TA. 125 sama dengan 7 TA. Sehingga TA-nya adalah 125 dibagi 7 yang hasilnya adalah 17,85. Jadi suhu akhir dari campuran kedua benda tersebut adalah 17,85 derajat Celcius. Wah, ternyata kalor memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh simpelnya sudah saya sebutkan sebelumnya. Ingat, kalor itu fisika loh. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti tentang kalor dan perpindahannya? Jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.